Nah, dengan ini kelas 10 IPS. Sebentar ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mau minta tolong ke ketua kelas supaya berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Oke, teman-teman semua, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Makasih kepada ketua kelas. Di sini kok kalian agak lemes gitu ya? Alah, coba kalian regangin dulu badannya coba, biar nggak terlalu kaku gitu. Kalian tuh harus semangat yang ini, kalian kan mau belajar. Yang semangat dong. Oke, sebelum mulai pembelajaran di sini, Ibu mau nanya nih sama kalian, ada nggak sih orang tuanya atau kalian sendiri yang pernah Fahri? Fahri jualan apa kalau boleh tahu? Masya Allah. Nah, di sini tuh kita mau belajar tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum ini berguna untuk mempermudahkan Fahri mencatat mencatat transaksi yang bakalan dia untuk mencatat penjualan tiap transaksinya. Nah, sebelum mulai pembelajaran ini, hmm, sebentar ya. Apa sih yang bakalan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama itu kita bakalan belajar tentang definisi jurnal umum. Nah, yang kedua adalah fungsi jurnal umum, yang ketiga adalah prinsip dasar pembuatan jurnal umum, dan yang keempat adalah kesalahan yang biasa dilakukan dalam melakukan penjurnalan. Yang kelima adalah mekanisme debit kredit, yang keenam adalah format jurnal umum, dan yang terakhir adalah contoh pencatatan transaksi. Nah, apa sih jurnal umum itu? Nah, jurnal umum adalah salah satu jenis buku dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan secara kronologis. Setiap transaksi terjadi, baik pemasukan maupun pengeluaran, dicatat dalam jurnal umum dengan mencantumkan akun yang terpengaruh serta jumlah debit kreditnya. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi jurnal umum. Itu ada beberapa macam ya di sini ya. Yang pertama itu fungsinya mencatat transaksi keuangan. Nah, misalnya kayak menyimpan semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Ya. Yang kedua adalah menyediakan informasi secara detail, memberikan keterangan lengkap tentang setiap transaksi seperti tanggal, akun, debit dan kreditnya. Nah, yang selanjutnya adalah sumber buku besar. Data dari jumlah umum digunakan untuk memposting ke buku besar. Nah, nanti kita bakalan belajar tentang sumber buku besar di pelajaran selanjutnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah mencegah kesalahan.
Ini membantu menjaga ketelitian dalam mencatat transaksi. Nah, selanjutnya adalah alat audit sebagai referensi saat proses audit atau pengecekan. Nah, yang terakhir adalah dasar laporan keuangan. Menjadi sumber untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Nah, itu mengidentifikasikan bukti transaksi, terus menentukan akun yang terpengaruh, menetapkan pemahaman atau pengurangan, menetapkan pendebitan dan pengkreditan akun, dan yang terakhir adalah mencatat transaksi dalam jurnal umum. Kesalahan apa aja sih yang biasa dilakuin dalam melakukan penjurnalan? Yang pertama itu salah memilih akun. Nah, ini sering banget kejadian nih, misalnya mencatat transaksi pembelian barang dagang sebagai beban operasional terhadap sebuah seharusnya masuk ke persediaan. Nah, selanjutnya adalah penempatan debit dan kredit yang secara terbalik. Menempatkan nilai transaksi di kolom debit atau kredit yang salah, seperti menempatkan pendapatan di kolom debit padahal harusnya di kredit. Nah, yang selanjutnya ada tanggal transaksi tidak sesuai. Kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dapat menyebabkan data keuangan yang tidak akurat dan mengganggu pencatatan kronologis. Nah, yang selanjutnya adalah pengisian keterangan tidak jelas. Keterangan transaksi yang terlalu singkat atau tidak jelas sehingga menyulitkan pemahaman tentang detail transaksi di kemudian hari. Nah, yang selanjutnya selanjutnya adalah tidak menyertakan referensi. Gagal mencatat nomor referensi atau kode akun yang benar yang penting untuk melacak transaksi di buku besar. Nah, yang terakhir adalah melewatkan tanggal transaksi. Tidak mencatat transaksi tertentu baik karena lupa atau tidak menyadari pentingnya transaksi tersebut, yang akhirnya membuat laporan keuangan menjadi tidak lengkap. Nah, di sini ada mekanisme debit kredit. Ada yang mau bantuin ibu nggak buat bacain mekanismenya gimana? Dwi, siapa namanya? Nama saya Dwi, Ibu. Izin membacakan mekanisme debit kredit, Ibu. Yang pertama, di sini kan ada 5 akun ya, ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Yang dimana akun harta dan juga beban itu memiliki saldo normal di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan untuk akun utang, modal, pendapatan itu memiliki saldo normal di kredit dan berkurang di debit. Begitu, Ibu. Makasih Dwi, tepuk tangannya dong. Sebelum masuk di mekanismenya, Ibu mau ngejelasin nih apa itu debit dan kredit. Nah, debit itu istilah akuntansi yang menunjukkan pencatatan dari kiri suatu akun. Nah, sedangkan kredit itu istilah akuntansi yang menunjukkan pencatatan pada kanan suatu akun. Jangan sampai ketukar ya. Nah, selanjutnya adalah format jurnal umum. Nah, sebelum kalian melakukan penjurnalan, kalian tuh harus pertama menulis nama perusahaan, selanjutnya itu jurnal umum dan tanggal periode pencatatan suatu perusahaan. Periode pencatatan transaksi. Di kolom pertama itu ada tanggal, nah kedua itu ada keterangan, referensi, dan debit, dan terakhir adalah kredit. Nah, ini adalah contoh pencatatan transaksi jurnal umum.
Yang pertama itu contohnya menginvestasikan modal berupa uang tunai. Nah, biasanya itu kas di debit, modal di kredit. Nah, yang kedua adalah pembelian peralatan dan lain-lain secara tunai. Peralatan di debit, kas di kredit. Nah, pembelian peralatan perlengkapan dan lain-lain secara kredit, peralatan di debit, hutang usaha di kredit. Mencatat beban listrik, gaji, dan lain-lain secara kredit, itu beban di debit, hutang usaha di kredit. Nah, yang kelima, mencatat beban seperti beban listrik, gaji secara tunai, itu beban di debit, kas di kredit. Nah, yang keenam adalah mencatat pendapatan secara tunai. Kas di debit, di kreditnya pendapatan. Nah, yang ketujuh adalah pencatatan pendapatan yang belum diterima. Nah, piutang usahanya di debit, pendapatan di kredit. Nah, yang ke-8 adalah pencatatan pembayaran sewa di muka. Nah, yang di debitnya itu sewa dibayar di muka dan di kreditnya itu kas. Nah, di sini ada yang udah paham belum Mama yang tadi Ibu jelasin? Ibu mau minta kalian untuk buat 3 kelompok, masing-masing buat ngerjain satu soal satu kelompok. Misalnya kayak kelompok 1 buat nomor 1, kelompok 2 buat nomor 2, kelompok 3 buat nomor 3. Ibu kasih waktu kalian buat ngerjain ini 2 menit, 1 menit cukup gak? Kalian boleh diskusi. Bapak mata pinter ya. Masya Allah. Semoga pinternya nular ke kalian ya. Kayaknya semuanya udah pada paham ya sama yang Ibu jelasin tadi. Siapa yang mau maju? Nanti Ibu kasih hadiah. Oh, maaf. Iya, iya, maaf. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Kelompok 2 ada perwakilannya. Nanti yang maju PC Ibu ya. Tepuk tangan dong. Buat kelompok 3 siapa perwakilannya? Boleh. Boleh, bentar ya.
Jangan lupa tanggalnya ya. Semuanya 5. Nah, tepuk tangan dong buat semuanya. Yang tadi maju jangan lupa calling ibu ya. Yes. Nah, ini udah bener ya perlengkapan. Nah, yang soal pertama itu perlengkapan kantor di debit seharga 2 juta, kasnya di kredit. Nah, yang kedua itu lupa soalnya. Membayar sewa di gedung untuk bulan Oktober sebesar 3 juta. Nah, itu dikreditnya beban sewa, dikreditnya itu kas. Nah, untuk yang soal ketiga, menerima pendapatan jasa sebesar 5 juta secara tunai. Nah, itu udah benar kasnya, kas di debit, pendapatan di kredit. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang kan kalian udah paham nih sama yang ibu jelasin tadi. Sekarang waktunya kuis. Sebentar ya. Bukan. Oh, maaf. Bapak ini bisa berhenti dulu nggak Pak? Soalnya loading. Lama banget. Bapak boleh lanjut lagi? Kalian jangan lupa buat persiapin HP sama internetnya ya. Udah pada join? Nanti 3 terbesar dapat hadiah dari ibu ya.
gue mulai ya. Wih, keren. Hampir semua bener jawabannya. Siapa nih yang milih kanan? Ketahuan gak merhatiin? Irara. Wih, calon juara umum. Wih, hampir semua bener, keren. Jangan kasih tahu dong. Yes. Kalian pada perhatiin ya. Aduh.
Siapa nih tiga terbesar? Tepuk. Wih, siapa ini? Tiga orang ini. Hermiwan siapa? Tepuk tangan dong buat tiga orang terpintar. Nanti jangan lupa kasih tahu ibu ya. Nanti lapor ke ibu. Nah, buat yang belum, yang di bawah KKM mereka itu, kalian jangan putus semangat. Belajar lagi. Mungkin segitu saja karena waktunya udah habis. Terima kasih anak-anak.